Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah online. Itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Jadi tidak ada alasan kalau kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap bersyukur. Biarlah melalui ibadah kita ini, kita boleh semakin hari semakin diperbarui, kita semakin diberikan kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Kita pujikan lagu Rohmu yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Rohmu itu yang hidup. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku biarlah kita mau berseru kepada Dia. Mari kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang terbaik ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Tuhan Yesus, karena betapa besar kasih setiamu yang Kau berikan buat kami sampai hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang saat ini membuat kami ketakutan, membuat kami Tuhan Yesus merasakan kami, oh Tuhan Yesus, tidak mampu. Tetapi hanya Engkau Tuhan Yesus yang ada di pihak kami, sehingga kami mampu melakukan segala perkara itu semua adalah karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Mari kita mau mengangkat pujikan Bila Ku Angkat Tangan Menyerah.
Haleluya. Angkat tanganku menyerah, jaga turut tangan membelah, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan bila ku angkat tanganku menyerah, jaga turut tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, semua beban hidupku padanya. Katakan, ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Biarlah kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus, menandakan bahwa kita menyerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Glory, haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau pasti membuka jalan buat kami ketika kami mendapatkan masalah. Di tengah-tengah masalah ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar dan belajar lagi untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan tetap percaya dan mengandalkan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, yang sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan belajar akan firman Tuhan. Mari biarlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan Yesus yang memimpin kami, agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu ya Tuhan. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan lagi memberikan kesempatan untuk kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online ini. Nah, hari ini, minggu ini saya akan berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Mari sama-sama kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing, baik di rumah dan hadir pada sekarang ini. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ini adalah satu perikop berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, tema yang saya sampaikan, Tuhan gembalaku. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kita sudah membacakan satu perikop ini berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini merupakan ungkapan daripada Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat Daud mengalami sesuatu yang membuat dia tenang, membuat dia mengalami suatu kekuatan. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Mazmur Daud, bahwa Daud memposisikan Allah ya sebagai gembala, sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Jadi sekali lagi, Daud memposisikan Allah sebagai gembala yang menjamin hidupnya, ya, menjamin, memelihara hidupnya, menjaga, meluputkan ya, dari segala mara bahaya. Nah, itulah Daud. Dia tempatkan Tuhan sebagai gembala. Nah, kalau kita pelajari apa sih gembala itu? Kalau berbicara tentang gembala, itu gembala merupakan tugas yang senantiasa memberikan sesuatu kenyamanan buat domba-dombanya. Kita tahu Yesus datang ke dunia ini, di dalam Injil Yohanes itu, dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Bahkan pun gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Daud sadar, ya, Daud sadar benar bahwa tanpa Tuhan, ya, tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapakah Daud ini? Dia adalah sebagai seorang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata Daud, meskipun dia seorang yang sederhana, seorang gembala, tetapi dia senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Dia senantiasa ya, hidupnya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Ya. Tadi saya katakan Daud sadar tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi saudara-saudara, sebagai kita adalah sebagai domba-dombanya, ya, kita harus memposisikan hidup kita bahwa Tuhan Yesus kita, ya, yang kita percayai, Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya, ya, jadikan dia sebagai gembala kita. Amin. Jadikan dia sebagai gembala kita. Karena apa? Sebagai gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, ya, dia yang menjamin hidup saudara dan saya di saat kita susah, di saat kita mengalami suatu kesukaran, di saat kita mengalami jalan buntu. Sang gembalanya itu Yesus Kristus, dia yang menjamin hidup kita. Ya, amin. Kita harus menyadari bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita membahas mulai ayat per ayat. Kita perhatikan, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ini berbicara bahwa Allah yang memelihara. Ya. Daud menyadari bahwa Allah yang memelihara hidupnya. Allah yang menjamin. Ya, Allah yang menjamin. Di akhir zaman ini, gereja yang disebut sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus memposisikan hidup kita sebagai domba-domba yang senantiasa dekat kepada gembala. Ya,
domba-domba yang senantiasa dekat gembala. Sebab kalau domba-domba itu dia tidak dekat dengan gembala, domba-domba itu gampang tersesat. Domba-domba itu gampang dimangsa oleh binatang-binatang buas. Ya. Nah, saudara, ini domba senantiasa dekat dengan gembala. Jadi Daud menyadari benar, ya, dia sadar benar bahwa hubungan dekat dengan Tuhan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting, sangat mutlak, ya, intim, ya. Ini kebutuhan yang mendasar bahwa Tuhan adalah satu-satunya menjadi andalan hidup Daud. Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya kalau jemaat Tuhan memposisikan hidup dekat dengan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan kita adalah gembala, saya percaya, saya jamin bahwa Tuhanlah yang menjamin hidupku. Saudara, bukan berarti, ya, kita tidak mengalami tantangan, bukan berarti kita tidak mengalami banyak persoalan, tidak. Sesuai dengan Alkitab yang di dalam ayatnya yang, ya, berikut itu, meskipun kita menghadapi suatu lembah kekelaman, ya, nanti kita akan bahas sebentar, ya, tapi Tuhanlah yang menolong, ya. Jadi bukan berarti di sini dikatakan memang Tuhan menjamin, tetapi bukan berarti kita tidak mengalami persoalan. Daud sendiri mengalami persoalan. Daud sendiri mengalami tekanan hidup. Ya, Daud mengalami banyak hal yang pahit dalam kehidupannya. Tetapi dalam posisi hidupnya, dia senantiasa tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai gembala. Karena dia tahu gembala yang yaitu Tuhan sendiri yang sanggup mengadakan segala perkara. Jadi kita perhatikan di sini bahwa, ya, kebutuhan yang sangat mendasar bahwa Tuhanlah yang menjamin dan memelihara hidup saudara dan saya, seperti yang Daud alami. Nah, saudara, selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, ya, kita sebagai domba-domba, jemaat sebagai domba-domba, maka hal-hal yang baik kita akan terima. Dia akan menjamin kita, dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan kita merasa aman, ya, hidup dalam ketenangan, ya. Dia akan menjaga hidup kita, ya. Kalau domba-domba, kalau sudah saatnya, ya, misalnya kalau sudah malam, sebagai gembala, ya, malam itu kan berbicara tentang kegelapan. Jadi seorang gembala, dia membawa ke tempat, ya, yang aman di kandang, ya, di kandang, supaya apa? Domba-domba itu rasa aman. Dan bukan berarti gembala itu akan pergi, tetapi dia tetap mengawasinya di kandang itu. Dia tetap mengawasinya, dia dekat-dekat kepada di mana gembala memberikan pemeliharaan, di mana gembala, ya, memberikan suatu jaminan kepada domba-dombanya. Nah, itulah berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Ya, inilah Daud. Dia sadar benar. Ya, dia sadar benar. Karena apa? Tuhanlah yang menjadi andalannya. Tuhanlah yang menjadi prioritas utamanya. Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupannya. Sebab apa? Daud tidak mampu. Daud sadari, ya, di dalam kondisi-kondisi yang dialami oleh Daud, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, ya, tentunya sia-sia. Nah, ini yang dihadapi Daud. Jadi sekali lagi, selama kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dan kita sebagai domba-domba yang baik, maka Dia akan menjamin hidup kita rasa aman, rasa tentram, dan Dia akan menjaga kita. Jadi saudara, tugas gembala, ya, dia mencukupi.
Sebagai kesimpulan daripada ayat yang pertama tadi, dia mencukupi, dia memberikan makanan yang bergizi, menjaga dari ancaman. Amin, saudaraku. Jadi mari sama-sama saudara jadikan Tuhan sebagai gembala kita, gembala yang agung, karena dia menjamin. Gembala kita, gembala yang baik. Dia mengorbankan hidupnya, dia menjaga hidup kita, dia menjaga kawanan domba kita. Kita mulai di dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam ayat 2, ia membimbing dan menuntun. Fungsinya apa? Artinya apa? Dia memandu saudara, dia mengarahkan kita, ya. Artinya dia mengarahkan hidup Daud, ya. Karena apa? Daud itu tergantung kepada Allah sendiri sebagai gembala. Jadi dia benar-benar tergantung. Kalau berbicara dia benar-benar tergantung, dia tidak bisa lari, dia tidak bisa menyimpang. Tadi saya katakan, dia sadar benar bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan dia. Jadi berbicara tentang ayat yang kedua, ia membimbing dan menuntun. Fungsinya apa? Memandu dan mengarahkan hidup Daud, ya. Satu jaminan seorang yang membimbing dan menuntun pasti memberikan makanan yang lezat, yang hijau. Tentunya domba-domba dia makan rumput, saudaraku, hijau. Nah, kalau di dalam bahasa yang lain itu berbicara tentang segar, makanan yang segar, ya, fresh, ya, itu makanan yang segar. Untuk apa? Apa makanan yang segar? Untuk memulihkan keadaan daripada domba-domba itu sendiri, supaya bergizi, supaya ada apa? Ada nutrisi, ya, ada kekuatan, ya, ada kekuatan. Untuk apa? Memulihkan keadaan tubuh, ya, stamina, supaya apa? Kuat, domba itu kuat, ya. Artinya apa? Supaya jemaat Tuhan itu kuat. Gembala menuntun, ya. Di ayat yang kedua, membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tenang, saudara-saudaraku, ya. Jadi ayat 2 tadi memulihkan keadaan tubuh supaya bergizi. Itu yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan suatu supaya kita kuat, ya, supaya kita kuat. Stamina rohani kita bertumbuh, stamina rohani kita bisa kuat di masa apa? Di masa-masa kesukaran, masa kesukaran, ya. Bahkan pun kalau kita lihat Mazmur 119 ayat 1, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Itu Daud sadar benar, bukan saja memberikan kekuatan, bukan saja memberikan stamina, tetapi ternyata firman itu, ya, makanan yang segar itu memberikan apa? Supaya di ayat Mazmur 119 menjadi pelita bagi hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, kemudian ada kata menuntun ke air yang tenang. Menuntun ke air yang tenang itu berbicara tentang menuntun, di samping memberikan makanan, ya, rumput yang segar, yang hijau, yang lezat, maka gembala itu dia menuntun ke air yang tenang. Nah, domba-domba itu dia tidak akan minum kepada air yang mengalir dengan deras. Tetapi domba-domba itu senantiasa dia meminum air yang sangat tenang, sejuk, ya, sejuk, ya. Bukankah air itu berbicara tentang untuk melepaskan dahaga kita, ya. Makan tidak cukup, tetapi harus dengan air, ya. Air.
Kalau Injil Yohanes selalu berbicara tentang air, itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, banyak sekali istilah-istilah dalam air. Ya, air itu menyegarkan, air itu melepaskan dahaga, air itu, beberapa waktu yang saya sudah katakan, air itu membersihkan, ya, hidup, ya, membersihkan. Ya, kita butuh air. Jadi air yang tenang, bukan air yang deras bergelora. Ya, Doma senantiasa meminum air yang tenang, bukankah air itu berbicara apa? Memberikan dahaga, ya, melepaskan dahaga, memberikan suatu rasa nyaman, ya. Ini berbicara tentang apa? Tadi saya sudah katakan berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Roh Kudus menuntun dalam kebenaran. Ya, di dalam Injil Yohanes ayat 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu dalam kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, air melepaskan dahaga. Dan air itu, tadi saya katakan, itu berbicara tentang roh kebenaran. Ya. Di samping firman, air juga menyegarkan hidup kita. Ya. Betapa pentingnya air itu. Betapa pentingnya firman itu. Ya. Jadi jemaat kalau tidak dibekali, domba-domba itu tidak dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, ya, tidak minum air, ya, yang Tuhan berikan, air kuasa firman, kuasa Roh Kudus, ya, maka dia akan mudah sakit, saudara-saudara. Jadi penting sekali. Makanya saya tekankan kepada jemaat Tuhan bahwa mari sama-sama senantiasa jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang luar biasa, yang menjamin hidup saudara. Amin, saudaraku. Ya, jadi menuntun ke jalan yang benar. Ada kata menuntun ke jalan yang benar. Merupakan apa? Pengalaman perjalanan kehidupan dari pribadi Daud. Ya, proses yang dihadapi. Ya. Kesulitan, musuh-musuh datang, baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Bahkan pun dia dihadapi dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Ini sangat tragis. Tetapi kita tahu bersama-sama, dalam posisi Daud, ya, dalam posisi Daud yang sangat terjepit, ya, apa yang terjadi? Tuhan menuntun Daud. Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Apakah Daud tidak pernah berbuat dosa? Oh, dia pernah berbuat dosa. Tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Ketika dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, dia tidak apa? Dia tidak mengelak lagi. Dia sadar benar. Beda dengan Raja Usia, ketika ditegur, dia marah. Tetapi kita melihat, ya, kenapa Tuhan angkat dia? Kenapa Tuhan angkat Daud? Tuhan tidak buang seperti Saul. Karena apa? Kita melihat ketika Daud ditegur, ketika Daud, ya, ditelanjangi oleh Nathan bahwa dia sudah berbuat dosa, apa yang terjadi? Dia langsung tersungkur, ya, dia rendah hati. Makanya Tuhan tetap pulihkan dia. Sampai dia berkata begini, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Karena dia tahu benar-benar bahwa ketika roh Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya, dia mulai dalam keadaan yang tidak tenang seperti Saul. Ya, dia mulai dalam keadaan yang dalam putus asa. Makanya dia berdoa. Ada satu ungkapan, ya, doa daripada, kalau kita baca di kitab Mazmur, doa pengakuan dosa daripada Daud. Ya, dia berdoa, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku, sucikan, ampuni. Karena dia sadar benar kalau tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa? Keberhasilan daripada Daud, kesuksesannya karena apa?
Tuhanlah yang ada di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Tuhanlah ada dalam hidupnya. Bukan dia hebat. Siapa Daud? Siapakah Daud? Tapi Tuhan hadir. Dia jadikan Tuhan sebagai gembalanya, yang menjamin, yang menuntun dia ke jalan yang benar. Amin, saudaraku. Ya, jadi proses yang dihadapi. Ya, proses. Tapi Tuhan luputkan dia. Ya, Tuhan luputkan dia. Perhatikan baik-baik. Kita mulai ayat yang ketiga dengan cepat saja. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Amin, saudaraku. Kita melihat di sini ada satu ungkapan yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Allah menuntun Daud, ya, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah musuh yang menghimpitnya, tetapi Daud benar-benar disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Karena apa? Dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak berdaya, dia tetap memposisikan Allah. Dia Allah sebagai gunung batuku, kota bentengku, sebagai gembala yang luar biasa. Di tengah kesulitan. Jadi disertai Tuhan. Karena apa? Katanya dengan Tuhan. Nama Tuhan menjadi hal yang paling utama. Ya. Karena nama Tuhan sanggup mengadakan segala perkara. Amin. Nama Tuhan. Jadi apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi saudara, nama Tuhan, dia sanggup mengadakan segala perkara. Amin. Dia menjamin, asal apa? Saudara dan saya harus dekat. Harus memposisikan sebagai gembala yang dekat dengan, maksudnya memposisikan sebagai domba-domba yang dekat kepada gembala. Kalau domba dekat kepada gembala, maka gembala akan memperhatikan setiap apa yang dihadapi, masalah, kebutuhan dan lain sebagainya. Ya, amin, saudaraku. Jadi kedekatannya dengan Tuhan, ya, jadikan Tuhan sebagai hal yang paling utama. Ya, jadi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan seperti Daud. Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, maka di situ Tuhan menuntun. Ya, Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kita lihat ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, tadi saya katakan, apakah waktu Daud memposisikan dia sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala, apakah dia tidak pernah mengalami, ya, ke lembah-lembah kekelaman? Apakah dia tidak pernah mengalami banyak tantangan? Ya, dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, saudara tahu, saya akan perhatikan, saya akan bahas beberapa hal. Waktu zaman Daud, ketika Daud masih kemerah-merahan, Daud diurapi oleh Samuel. Ya, dia diurapi. Ya, bahkan dia dipersiapkan untuk menjadi pengganti Saul. Ya, perhatikan, meskipun itu beberapa tahun kemudian, karena Daud itu waktu kemerah-merahan masih sangat belia, masih sangat remaja. Ya, ketika Saul telah melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Roh Tuhan undur kepada Saul, dan akibat roh Tuhan undur kepada Saul, dan Saul mengalami suatu kegagalan demi kegagalan, kekalahan dan kegagalan. Karena apa? Saul itu adalah seorang yang tadinya dia bagus, ya, awal dia pemerintah, dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya, dia mulai apa? Dia mulai merampas kemuliaan Tuhan. Pelayannya bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri. Apa yang terjadi? Ya, kita tahu bersama, waktu pada zaman Saul, ya, roh Tuhan sudah undur. Orang Israel dalam keadaan waktu itu, mereka dalam keadaan yang cemas, termasuk Saul. Kenapa? Diintimidasi oleh orang Filistin. Terutama ada satu tentara yang hebat menurut mereka.
Ya, namanya Goliat. Goliat itu sudah berpengalaman perang. Ya, tingginya besar. Ya, tinggi besar. Ya. Dan kita tahu bersama, kalau saudara pelajari di kitab 1 Samuel 17 kalau nggak salah di situ, perhatikan bahwa ternyata orang Filistin menantang orang Israel, diintimidasi. Pada waktu itu orang Israel takut, tidak mampu, tidak bisa melangkah lagi. Ya, Saul, ya, dan juga rakyat. Berapa? Kita tahu tentara-tentara Saul itu beribu-ribu, tetapi mereka takut terhadap orang Filistin. Kenapa? Diintimidasi. Nah, seringkali hari-hari ini kita diintimidasi dengan banyak hal. Ya, seringkali kita diintimidasi dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang dihadapi oleh Israel, tampillah Daud yang kemerah-merahan. Bahkan pun Raja Saul meremehkan. Bahkan pun saudara-saudara meremehkan dia. Ya. 2 hari lalu saya nonton tentang David and Goliath. Kita lihat ya, ternyata waktu dia menentang, ya, karena orang Israel itu sudah tidak sanggup, karena tadi saya katakan diintimidasi. Tetapi apa yang terjadi? Daud tampil, ya. Bahkan pun Saul berbicara, tidak mungkin, saudara-saudara, tidak mungkin. Banyak orang berkata, kamu jangan, kamu tidak punya pengalaman, ya, kamu tidak punya pengalaman apa-apa, kamu sebagai seorang gembala, diremehkan. Tetapi Daud ngotot, dia ngotot, tidak. Kenapa? Dia tahu gembala yang dia percayai sanggup mengadakan segala perkara. Amin, saudaraku. Dia tahu gembala yang dia percayai, dia sembah, ya, Tuhan yang hebat. Sekian ribu orang yang ada di Israel, hanya satu, yaitu Daud yang punya iman yang kokoh. Ya, akhirnya apa? Singkat cerita, Daud dengan ngotot, saya akan lawan Goliat. Sekalipun dia diintimidasi juga, tidak mungkin. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat dan benar. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, memang terjadi suatu perkelahian. Tetapi kita melihat Daud berkata, aku di sini bukan namaku, aku di sini untuk membawa nama Tuhan. Amin, saudaraku. Membawa nama Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama, akhirnya Goliat yang raksasa itu bisa kalah. Dan orang Israel mulai terbuka matanya. Ya, terbuka matanya. Dan mereka mulai bangkit. Dan mereka mulai menyerang orang Filistin. Itu karena Daud. Nah, semenjak saat itu, Tuhan pakai dia dengan hebat. Dia tidak lagi mengembalakan domba. Ya, dia titipkan kepada orang-orang percayanya, tetapi dia mulai ikut dalam medan perang. Dan luar biasa, dia hebat. Ya, dia hebat karena Tuhan yang ada dalam hidupnya. Dia mulai melaksanakan hal-hal yang luar biasa. Dia mulai melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dia dibela Tuhan, bukan karena Daud, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Daud. Ya, sekalipun itu dia mengalami suatu intimidasi juga, dia dicemburui oleh Saul, tapi terus rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bukan berarti tidak ada lembah-lembah kekelaman. Sekalipun aku sudah berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak akan takut bahaya. Ya. Karena apa? Kenapa dia tidak takut bahaya? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dikatakan ayat selanjutnya, ya, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada. Ada 2 jenis yang dipakai oleh seorang gembala. Yang pertama gada. Yang kedua adalah tongkat. Tongkat, saudara-saudara. Tongkat gunanya mengawasi domba. Jangan sampai tersesat, karena
tongkat itu ada lengkungan. Nanti kan jangan sampai tersesat, ya. Dan mulai masuk ke jurang, ya, karena kalau domba-domba yang masih kecil itu gampang sekali tersesat, ya. Gampang sekali dia melihat keadaan situasi. Nah, perlu tongkat menggertak juga. Dan kalau ada mulai masuk, diambil oleh gembala. Makanya gembala terus mengawasi domba-dombanya, ya, mengawasi domba-dombanya. Kalau Tuhan percayakan saya untuk melayani saudara, ya, saya harus berusaha semampu, ya, untuk mengawasi setiap domba-domba supaya apa? Jangan sampai terbawa arus, ya. Itulah domba-domba yang belum dewasa, ya, kecuali domba-domba yang sudah dewasa. Nah, saudara-saudara, itulah. Jadi fungsinya sebagai penarik, karena apa? Ada lengkungannya, menggiring agar domba itu tidak sesat. Kemudian ada gada. Gada adalah sebuah kayu, ya, keras, pangkalnya lebih kecil, ya. Kalau saya pelajari di sini bahwa ternyata itu seperti bisbol, ya, pentungan, memukul seperti memukul bola. Nah, itu gunanya apa? Ternyata itu adalah suatu senjata untuk pemangkas, untuk apa? Melawan segala musuh-musuh, melawan segala binatang-binatang buas, ya, melawan segala ancaman. Supaya apa? Domba-domba itu merasa aman. Ini, jadi dua hal yang digunakan oleh gembala, yaitu tongkat dan gada. Nah, penting sekali. Tentunya tongkat itu ada arti-arti rohani, gada itu ada arti-arti rohani. Ya, saudara-saudara, Musa juga, ya, tongkat itu, ya, dia pakai untuk membelah laut. Ya, saudara-saudara, tongkat itu adalah satu kuasa. Apa yang ada padamu? Tongkat. Jadi ular itu Musa. Ya, waktu dia berhadapan dengan Firaun, tongkat itu, ya, memberikan suatu mujizat. Ya, Firaun juga ada ular. Kemudian tongkat Musa itu menelan daripada ular-ular yang ada di Mesir itu. Kuasa. Nah, gada itu suatu alat untuk apa? Untuk, ya, memberikan rasa aman kepada domba-domba supaya apa? Tidak dimangsa oleh binatang buas. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat, ya, penting sekali kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama, jangan kita jauh dari Bapa, jangan kita jauh daripada gembala. Dekatkan diri kepada Tuhan sebagai gembala kita. Nah, ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan di hadapanku, lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh keselamatan. Maksudnya apa, saudaraku? Ini berbicara kebutuhan disediakan bagi kita. Amin, saudaraku. Kebutuhan, ya, bagi kehidupan Daud, bagi kehidupan saudara dan saya, ya, bahkan lawan-lawannya, ya, lawan-lawan kita, bukan lawan manusia, tapi lawan-lawan. Ya, siapakah musuh kita? Musuh kekhawatiran, musuh apa? Ketakutan, musuh persoalan, ya, yang akan apa? Coba mengintimidasi kita. Tetapi, ya, kita bisa mengalahkan semua itu dengan apa? Dengan iman. Ya, rahasianya apa? Daud dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan. Ada satu kata di sini, dia diurapi dengan minyak. Kalau berbicara urapi minyak pada zaman dulu itu suatu pilihan. Pilihan. Nah, bukankah ketika Samuel datang mencari orang yang berkenan, dia diurapi. Alkitab berkata, mulai saat itu Tuhan berkuasa dan seterusnya, berkesinambungan. Itu yang membawa Daud. Dia urapi, dan pengurapan raja juga. Ya. Dan juga banyak arti-arti tentang pengurapan Roh Kudus. Ya. Dan itu yang membuat Daud berhasil. Itu yang membuat jemaat, kalau dia hidup seperti Daud, dia akan mengalami suatu keberhasilan, mengalami suatu kekuatan, ketenangan dalam hidupnya. Ya. Kemudian dipilih Tuhan, pengurapan Roh Kudus, itulah rahasia ada dalam kehidupan Daud. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Musuh-musuh dikalahkan.
Ya, musuh. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian piala itu apa? Berbicara tentang suatu yang dimiliki oleh tuan. Setiap kalau pada zaman dulu, ya, tuan-tuan, ya, dia memiliki suatu piala. Nah, piala itu juga menampung barang-barang berharga, ya, menampung barang-barang yang berharga. Ya, itu artinya apa? Itu berbicara tentang suatu kelimpahan, ya, berbicara tentang suatu kesaksian. Nah, kita tahu bersama-sama Daud dia menjadi kesaksian. Dia menjadi kesaksian. Waktu Daud mau mengalahkan Goliat, dia berkata begini, singa beruang aku kalahkan oleh karena Tuhan. Itu satu kesaksian. Sehingga apa? Orang-orang Israel pada mulai yang terintimidasi oleh Goliat, mereka mulai, oh ternyata, ya, iya. Akhirnya Saul mengizinkan, ya silakan. Ya. Merupakan satu kesaksian. Penuh limpah, berbicara kesaksian yang hidup, ya, di hadapan banyak orang. Nah, saudara harus memberikan satu kesaksian. Memberikan kesaksian supaya apa? Saudara, ya, saudara tahu bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Ya, ada Yesus dalam hidup saudara. Kesaksian itu penting. Ya. Bagaimana orang melihat Daud karena Tuhan ada dalam dirinya. Kita juga seperti itu. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupmu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudara, jaminan hidup orang yang digembalakan, orang yang memposisikan atau domba-domba yang memposisikan, menjadikan Tuhan sebagai gembala, dia akan menjamin kita seumur hidup kita. Amin. Dan saudara, ya, kita harus percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya, dekat bukan dekat. Dekat artinya apa? Saudara intim, saudara melakukan kehendak Tuhan. Percuma kita mendengar firman Tuhan, percuma kita mendengar tentang apa. Ada orang berkata, "Wih, api," ya, pendetanya api, luar biasa penyampaian firman Tuhan, ya. Tetapi percuma kalau kita tidak lakukan. Percuma kalau kita tidak praktekkan itu firman Tuhan. Jangan cuma memuji seorang yang menyampaikan, tetapi apa? Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, yang berbahagia mereka yang memelihara akan firman Tuhan. Amin. Jadi dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan gembala bukan berarti cuma dekat seperti itu saja, tetapi domba-domba itu harus nurut, harus melakukan apa yang dikatakan oleh gembala itu. Jadi jaminan hidup orang yang digembalakan akan dijamin seumur hidup. Ya, bahkan apa Daud sadari bahwa dia senantiasa hidup diam dalam rumah Tuhan. Ada apa di dalam rumah Tuhan? Kenapa kita harus diam di dalam rumah Tuhan? Di situ ada Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Ya, meskipun Daud sendiri dia cuma merancang tentang bait Allah, hanya Salomo, dia tidak pernah melihat bait Allah itu, tetapi idenya sudah ada kepada Daud. Akhirnya apa? Karena dia tidak bisa membangun bait Allah, ya, karena dia terlalu banyak menumpahkan darah. Kemudian dilanjutkan. Jadi rancangan itu sudah ada dalam Daud. Kemudian Salomo lah yang mendirikan bait Allah itu. Amin, saudaraku. Dan saat bait Allah itu menjadi suatu momen, menjadi suatu kebanggaan buat orang Israel. Untuk apa? Untuk mereka beribadah di bait Allah. Karena di bait Allah itu ada kehadiran Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Mari kita berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam dalam hadirat Tuhan, maka dia akan menjamin, dia akan memberikan ketenangan dan ketenteraman buat kita semua. Amin, saudaraku. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita, karena gembala yang menjamin hidup saudara.
Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan memberikan kekuatan, memberikan jaminan buat kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari sama-sama kita mau hidup sepenuhnya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi kerinduan, harapan serta doa kami, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, keluarga GPD Immanuel, tetap selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Bumi bisa berlalu, tetapi firman-Nya akan tetap ada. Oleh sebab itu, terus kita bertumbuh ke arah yang benar, agar kita dapat menikmati segala berkat-berkat rohani, bahkan disertai juga dengan berkat-berkat jasmani yang daripadanya. Engkau gembala yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Glory, glory, syukur. Kami memuji nama-Mu. Terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih. Kesempatan indah hari ini kembali kami dapat beribadah, karena kami tahu bahwa ibadah itu sangat penting di dalam kehidupan kami sebagai anak-anaknya. Kami mau bertumbuh dari setiap apa yang kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima.
karena janji firman-Mu, ya dan amin. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin untuk terjadi. Oleh sebab itu kami harus belajar untuk selalu mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sanggup untuk membuka setiap pintu-pintu yang tertutup rapat, yang sanggup untuk mengangkat kehidupan kami. Dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami tidaklah untuk menghancurkan kami atau mencelakakan kami, tetapi rencana-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik buat anak-anak-Nya. Terus Engkau memberkati seluruh keluarga GPD Immanuel, bahkan semua yang melihat ibadah online ini pun, mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang pernah menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Ada janji firman-Mu yang hidup untuk kami, dan kami mengaminkan setiap janji-janji firman-Mu itu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan terima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dan menghibur dan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.